bertumbuh, berbuah. Makanya, jadi kita lanjut di bulan ini bahwa iman kita adalah kunci. Kalau bicara soal iman, saudaraku, iman itu apa iman? Sesuatu yang kita sedikit kering, sesuatu yang tidak kita lihat dan sesuatu yang mananya. Apanya iman, Pak? Ya, percaya kepada iman. Tapi kita katakan, coba ayat dari kantor. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Iya, dasar. Kalau disebut dengan dasar, alas ya. Dasar dari sesuatu yang kita percaya. Dan bukti dari sesuatu yang belum kita lihat. Jawaban dari sesuatu yang belum kita lihat. Saudaraku, kalau ditanya orang, kamu imannya apa? Imannya Kristen. Kristen itu apa? Pengikut Kristus. Kristus itu artinya yang diurapi. Sedangkan Yesus adalah satu nama, satu-satunya nama yang diberikan kepada manusia, yang di dalam Yesus ada keselamatan. Yang kalau pakai nama Yesus ada kesembuhan. Kalau di dalam Yesus ada kesembuhan, ada kelepasan, ada kelegaan. Gak bisa kita pakai nama opung kita yang kaya raya, misalnya opungnya namanya Tongat Simangunsong, maka dalam nama Tongat Simangunsong saya kaya, bisa. Ya, tapi kalau dalam nama Yesus, satu-satunya nama yang ajaib, satu-satunya nama yang luar biasa yang harus kita yakini, sanggup menjawab doa kita. Amin. Ya, kita buka Efesus 6 ayat 16. Saya yakin di sini kita semua tidak terluput dari setiap persoalan dan pergumulannya, permasalahan, pergumulan, kesesakan, ketakutan, kecemasan. Ya, kita mengalami itu semua. Tapi sebagai pengikut Kristus, kita diberikan satu janji dan harapan. Efesus 6 ayat 16, amin. Ya, saya akan bacakan. Begini firman Tuhan. Efesus 6 ayat 16. Dalam segala hal pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Amin. Ya. Dalam segala hal, artinya dalam persoalan apapun, mau soal anak, mau soal uang, mau soal kesehatan, mau soal ketakutan, kalau firman Tuhan katakan dalam segala hal, tidak ada sesuatu pun yang terkecuali. Tidak ada manusia yang tak pernah merasa takut. Pasti pernah merasa takut. Ada yang tak pernah merasa takut sih, saking beraninya. Tidak ada ya. Terlebih waktu ketahuan ya Pak ya, pasti ketakutan ya. Ketakutan dan kita mau sembunyi ya. Jadi dalam segala hal kata Tuhan, dalam firman dalam Efesus, apa yang kita lakukan ketika hal itu datang kepada kita? Kita harus punya perisai. Perisai itu tameng. Kalau orang perang zaman dulu itu perisai di tangan Pak. Ya, di tangan untuk menangkis. Perisai untuk menangkis, untuk menolak segala hal yang akan melukai tubuh kita atau melukai kita ya. Tapi di sini dikatakan perisai iman. Berarti untuk menangkal semua yang dari luar masuk ke dalam pikiran kita, ketakutan, kecemasan, kesesakan, kerinduan apapun, kita perlu perisai. Angkat, kita perlu perisai. Perisai itu apa? Perisai itu bukan yang dari batu atau bukan yang dari tulang untuk bisa menangkap, tidak. Memang Tuhan katakan kita perlu perisai iman. Iman itu apa? Seperti Bapak tadi bilang Pak Yesaya ya. Iman adalah keyakinan Pak. Yakin, keyakinan kita apa sekarang?
kita duduk di sini, keyakinan kita adalah kepada yang namanya Yesus Kristus. Karena kita pengikut Yesus, pengikut Kristus. Jadi iman kita harus kepada Yesus. Jadi kalau kita berdoa, kalau kita bernyanyi, kalau kita gereja, ngapain? Karena kita yakin bahwa ada satu pribadi, satu nama yang pasti akan melegakan kita, pasti akan menolong kita. Itu harus kita yakin. Kalau enggak, kamu tidak datang ke sini. Misalnya, kalau tiba-tiba ya, ini katakan ini bukan gereja, kamu pergi ke satu tempat. Kalau kamu yakin tempat itu adalah gembongnya mafia bola, kalau kamu berani ke situ, kamu yakin bahwa kamu akan menjadi mafia bola. Benar kan? Tidak mungkin orang masuk ke satu tempat meyakini bahwa dia akan datang ke satu tempat itu kalau dia tidak yakin bahwa tempat itu akan membuat dia menjadi sesuatu. Nah, firman Tuhan katakan kalau kita yakin iman kita kepada Yesus, maka hanya nama Yesuslah yang kita yakini menolong kita. Tidak ada nama lain. Ya, karena dengan perisai itu tadi, perisai iman itu yang dapat memadamkan semua panah api dari sejarah. Panah api ini termasuk dalamnya kita stres, termasuk putus asa, termasuk kacau, termasuk takut, termasuk semuanya. Itulah panah api dari sejarah. Masuknya melalui apa Pak? Ulang-ulang pikiran kita. Pikiran kita, dia masuk melalui pikiran kita, dia suruh kita mengingat-ingat segala sesuatu, kemudian membuat iman kita lemah. Itu sebabnya orang yang terlalu membiarkan panah si jahat menghampiri pikirannya, itu bahkan tidak bisa berdoa. Udahlah, main berdoa. Hidup saya begini-begini aja, keadaan tidak berubah. Saya pun di sini masih 4 tahun lagi. Itu kalau kita membiarkan panah si jahat masuk ke pikiran kita. Oleh sebab itu Pak, kita perlu perisai iman, keyakinan. Bagaimana keyakinan kita itu aktif, iman kita itu aktif. Makanya Pak, kamu harus disuruh menghafal ayat firman. Firman itu harus kamu, ayat itu harus kamu hafalkan Pak. Bulan lalu saya sudah hafal. Ada tak yang punya? Ada tak menghafal untuk bulan Oktober? Satu ayat yang baru yang kau sukai. Ada bulan lalu? Ada kan? Enggak ada. Di sini enggak ada. Kita harus menabungkan satu firman minimal sebulan Pak, yang kita hafalkan mati. Hafalkan mati akan pernah kita lupa. Terserah kamu mau firman dari mana. Dihafal, dan itulah yang akan mengingatkan engkau ketika engkau diserang sama panah api sejarah. Firman itu akan teringat kepada pikiranmu. Dan itu Tuhan akan menyelamatkan kita. Gak mungkin Tuhan tiba-tiba dari atas bersuara sama kamu, anakku, nanti kamu ingat. Tapi firman itu siapa? Firman itu Tuhan sendiri. Nah, kalau Tuhan sendiri tidak bicara sama kamu dan kamu tidak hafal, bagaimana dia akan mengingatkan kita? Siapa di sini yang menghafal minimal 1 ayat yang sudah ada dalam hatinya? Yang hafal 2 kepala. 1, 2. Oke. Kalau 2 ayat. 2 ayat. 2 ayat. 1. Udah mau habis 12 Pak. 3 ayat. Pak, kita makan 1 hari 3 kali pakai nasi, enggak dengan lauknya. Kalau kita tidak tabungkan itu Pak, jangan biarkan, karena iblis ini jahat. Dia penuh dengan tipu muslihat. Hari ini kau dengarkan firman pakai kuping kanan. Kalau kau tidak hafal, dibuat iblis kuping kiri itu besar lubangnya, keluar lagi jeblos. Jadi nggak ada yang nyambung. Padahal kita sudah sampai di bulan 10 Pak. Di tahun ini ya kan 10 bulan. Gak main-main. Jadi harus ada komitmen. Kalau kita pengikut Kristus, saya tanya, kalau kita pengikut seseorang atau pengikut partai lah, ada partai kan, kemarin itu kan ada pemilihan partai atau OKP atau apa, ada nggak situ yel-yelnya atau sesuatu yang lagi misalnya lagi rame-rame ngomongin serentak, ada nggak? Ada lah. Kau hafal nggak? Hafal. Kalau nggak dikeluarkan dari barisan, coba.
sedangkan paranormal lain sudah kau menghafal. Dia ada hafalannya. Nah, kita pengikut Kristus, Pak, mau gak mau paksa dirimu untuk menghafal firman. Kalau kau tidak punya itu, Pak, apalagi sampai bertahun-tahun di sini, targetkan dirimu 1 bulan 1 pasal aja, 1 ayat, satu ayat, cari di situ. Atau ketika firman Tuhan disampaikan, kamu mau menghafalnya, catat ayat, hafal. Setelah itu kamu hafal. Jangan waktu kamu menghafal kode-kode alam, misalnya apa itu, misalnya gambar togel maksudnya. Gambar ular nomor berapa? 32 apa ya kau? Gambar namanya misalnya gambar palu nomor berapa? Gambar kalajengking nomor berapa? Itu namanya kita hafal. Besar kepala si iblis, Pak. Besar kepala dia, padahal kau makan kepada dalam tubuhmu, makan setiap hari 1 kali 3 kali. Tuhan kasih nafas hidupmu gratis. Yang kau kerjakan adalah hafalan si iblis. Ayo, mulai dari sekarang komitmen, Pak. Masih ada 10, 11, 12, 3 bulan, 3 ayat, Pak, sampai selesai bulan tahun. Amin. Ambil ayat yang gak usah sampai yang panjang kali, yang penting ayat 1, misalnya tadi atau ini Efesus 6 ayat 16. Saya menghafal yang ini. Atau apa? Yang lain, terserah. Hafal. Iman tadi, bukti dari yang kita percaya. Itu apa? Ayo kan, coba apa tadi? Bukan tuh, iman tadi. Jangan di stabilo, tapi kalau nanti tiba-tiba Bible-mu itu terbakar atau gimana, tertinggal semuanya dulu. Gak ada yang kau simpan. Ayo, iman. Apa itu iman, keyakinan? Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Pelan biar kau hafal. Dasar itu alas ya. Dasar dari segala sesuatu yang diharapkan, ya. Jadi kalau kita di sini penuh dengan pengharapan segala sesuatu, ayo. Iman adalah segala sesuatu, dasar dari segala sesuatu yang diharapkan. Terus bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, itu dasar sekali, Pak. Kalau ditanya iman kamu apa Kristen? Maksudmu Kristen kayak mana? Aku tanya iman kata orang lain. Kamu nggak bisa jelas. Dengan bahasamu pun bisa. Saudara yang dikasih Tuhan, tabunglah firman Tuhan di hati, ya, karena itulah makanan rohani kita. Jangan sampai 0. Kita nggak mau apa-apa, Pak, kalau kita pulang ke surga. Ya, kalau ke surga, kalau tiba-tiba kita nggak ke surga, lupa kita lagi berbuat jahat, terus tiba-tiba kena tabrak, ayo, mana kita? Ya, oke, saya lanjutkan. Nah, perisai iman atau keyakinan itu adalah perlengkapan senjata rohani yang melindungi kita setiap hari. Jadi tidak ada, Pak, pakai nama Yesus, tidak ada kekuatan jahat sehebat jahat apapun yang mampu menembus orang yang percaya kepada Yesus. Nggak ada. Karena sudah dikatakan dalam firman Tuhan bahwa nama Yesus itu berkuasa. Ya, di dalam Kisah 4 ayat 12 itu dikatakan nama Yesus adalah nama yang memberi kita keselamatan. Yohanes 16 ayat 33. Ini ada apa? Yohanes 16 ayat 33. Ayat sebutkan dulu. Yohanes bilang. Yohanes 16 ayat 33. Isinya, aku telah mengalahkan dunia. Gitu. Sebut. Aku telah mengalahkan dunia. Dari mana? Yohanes 16 ayat 33. Sekali lagi. Yohanes 16 ayat 33. Isinya, aku telah mengalahkan dunia. Siapa aku? Yesus. Jadi siapa yang kita harapkan di dunia ini yang bisa tolong kita? Yesus. Karena dia sudah mendeklarasikan. Yesus mengeluarkan pakai mulutnya, aku telah mengalahkan dunia. Ketika kau susah, ketika kau sakit, ingatlah firman Tuhan itu. Tuhan, aku lagi susah, aku lagi gak punya uang, aku lagi terpuruk, tapi ku ingat firman-Mu yang tertulis, omongkan bahwa Yesus
telah mengalahkan dunia. Yesus mengalahkan rasa laparku. Yesus mengalahkan kemiskinanku. Yesus mengalahkan sakit penyakitku. Ucapkan, maka itu akan menjadi. Terjadi firman itu atas hidupmu, ya. Oke. Jadi pertanyaannya, kapan kita mengalami kemenangan? Ya kan? Setiap orang yang mengalami kesusahan, kesakitan dan segala macam, pengen keluar dari semuanya, pengen menang istilahnya, ya kan? Pengen keluar. Kapan saatnya? Yang pertama, saat engkau tidak mengandalkan manusia lain, sahabatmu, opungmu, tulangmu yang kaya raya. Saat engkau dan tidak mengandalkan dirimu sendiri. Yang pertama, engkau tidak mengandalkan orang lain, manusia lain. Engkau juga tidak mengandalkan dirimu dan kekuatanmu. Artinya, angkat tangan. Nah, saat itu Tuhan akan menolong. Tapi kalau kau masih andalkan kekuatanmu, kau masih cari jalan keluar dengan caramu yang kau pikir bisa menyelesaikan, maka tidak akan ada pertolongan. Saat engkau di sini, ketika di luar kau dengar ada keluargamu yang memerlukan pertolongan karena engkau di sini adalah tulang punggung. Ketika engkau di sini, berarti tulang punggung untuk keluargamu nggak ada. Apa yang bisa kau lakukan, Pak? Itulah yang disebut saat engkau tidak bisa ngapa-ngapain. Maka tidak usah jangan kau telepon pula orang lain menipu kau. Tolong dulu lah, nanti setelah keluar kau kasih gini. Jangan, berarti kau mengandalkan kekuatanmu sendiri. Kau andalkan kekuatan orang lain yang di luar kau pikir tidak bisa menolong keluargamu. Yang bisa kau lakukan, mengandalkan Tuhan. Apa katanya? Kalau mengandalkan Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan akan mengalami datangnya keadaan baik. Artinya ada mujizat. Ada mujizat. Nah, andalkan Tuhan dan berharap kepadanya. Orang yang mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan, maka akan mengalami datangnya keadaan baik dan tidak mengalami panas terik. Itu dikatakan di Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Ayo saya minta kamu yang baca. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Kuat. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, Ya. yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya. Dia akan seperti semak pulus di padang belantara. Ya. Dia tidak akan mengalami datangan Iya, tidak mengalami datangnya keadaan baik. Dia akan tinggal di tanah ambus, Iya. di padang gurun, Ada gurun. di padang asin yang tidak berpenduduk. Tak ada penduduk. Berhatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan berharapannya pada Tuhan. Iya. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, Iya. yang melepaskan akar-akarnya seperti batang air, dan yang tidak mengalami Datangnya panas terik. Tidak akan. yang daunnya tetap hijau, yang tidak padat dan kalau kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan. Tidak berhenti menghasilkan buah. Kalau bulan lalu mencoba cerita tentang buah, bagaimana kita bisa berbuah? Kalau kita mengandalkan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kita. Jadi yang pertama, kapan kau dapat kemenangan, kapan kau dapat mengalami kemenangan daripada Tuhan itu saat kau berserah kepada Tuhan, tidak mengandalkan manusia dan tidak mengandalkan dirimu sendiri. Yang kedua, kita tidak menyerah kepada keadaan. Bukan berarti jadi kalau kita tidak mengandalkan manusia, tidak mengandalkan diri sendiri, ya udah tidur aja lah. Bangun pagi tidur, makan tidur. Bukan begitu. Yang kedua, setelah kau akan mengalami kemenangan dan jawaban atas doa, kau tidak pernah menyerah terhadap dirimu sendiri. Ada orang yang menyerah, makanya banyak sekarang lagi tren bunuh diri, Pak. Ya kan? Coba lihat, kalau kalian bisa lihat TV, anak-anak masih remaja, SMA pun sudah bunuh diri. Karena dia tidak melihat jalan keluar. Dia sudah menyerah keadaan. Dia tidak melihat jalan keluar karena dia tidak punya iman. Sedangkan iman mengatakan bahwa bukti dari sesuatu yang kamu tidak lihat, kamu akan mendapatkan itu meskipun kamu tidak akan lihat. Kamu akan mendapat kesembuhan meskipun keadaan kamu masih sakit. Itulah iman. Saya sembuh karena nama Yesus berkuasa. Ucapkan kepada dirimu sendiri.
kekurangan saya akan pasti mempunyai rezeki yang berlimpah, karena cita-cita saya akan membuat hidup saya menjadi berkat, saluran berkat bagi orang lain. Ucapkan, karena Tuhan Yesus yang memberi kekuatan kepada saya. Jadi tidak boleh menyerah kepada dirimu sendiri, ya. Tidak boleh menyerah kepada keadaan. Hal ini sudah Tuhan Yesus tunjukkan ketika dia di kayu salib, ya. Dia disalib, ngapain dia di kayu salib? Disalib, dipaku, dihina, diludah, dicambuk, ditendang, dibuka lagi bajunya. Adakah manusia yang lebih menderita seperti yang Tuhan Yesus alami? Tidak ada. Apakah Yesus menyerah? Tidak. Yesus tidak menyerah dengan keadaan semenderita apapun dia. Itu bisa kita lihat di Matius 26 ayat 39. Nah, karena dia tidak menyerah, di balik dia tidak menyerah, dia menyerahkan dirinya kepada Bapanya. Ya, Tuhan memakai penderitaan kita untuk mencapai hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita, ya. Jadi penderitaan yang Tuhan Yesus alami di kayu salib, dia sudah tunjukkan kepada kita bahwa jangan menyerah anakku, jangan pernah menyerah. Tetapi Yesus akhirnya menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Bapaknya. Ketika dia sudah di kayu salib, dia bilang, Bapa, aku menyerahkan hidupku dalam tangan. Begitu juga kita, bukan kita menyerahkan hidup kita kepada narkoba, Pak. Kita tidak boleh menyerah serap penderitaan apapun yang Tuhan alami, karena Yesus tidak pernah menyerah. Yang Tuhan mau dalam penderitaan kita menyerah kepada Tuhan. Bukan kita menyerah kepada keadaan. Bapa, aku menyerah. Terserahmu karena aku adalah milikmu. Kau yang memiliki kehidupanku, oleh karena itu terserahmu Tuhan apa yang mau kau lakukan atas itu. Jadi tidak ada rasa takut dalam hatimu. Akibatnya ketika Yesus menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, apa akibatnya? Dari kematian dia bangkit. Amin. Begitu juga apa akibatnya ketika kita menyerahkan total kehidupan kita kepada Tuhan karena tidak ada jalan lain. Maka Tuhan akan membangkitkan kita dari kemalangan kita, dari keterpurukan kita, dari kesusahan kita, dari kemiskinan kita, dari sakit penyakit kita. Tuhan akan ubahkan menjadi sesuatu yang luar biasa. Kau akan disembuhkan, kau akan diberkati, dan Tuhan akan membuat kita menjadi baru. Amin. 2. Jadi yang pertama tadi apa? Jangan andalkan manusia lain, jangan andalkan diri sendiri, kekuatan diri sendiri. Yang kedua, jangan menyerah. Dan jangan menyerah, ya, tapi menyerahkan diri kepada Tuhan. Yang ketiga adalah bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Apa yang kita dengar dari firman Tuhan setiap hari, kita harus bertindak. Jangan begitu kita dalam masalah, begitu kita putus asa, kegiatan kita yang enggak. Kita daripada buang suntuk main judilah, daripada buang suntuk rokoklah, narkobalah, menipulah, lodeslah. Berarti kau tidak mengandalkan kekuatan Tuhan, tidak sesuai dengan firman Tuhan kau kerjakan. Padahal Tuhan bilang, anakku sedikit lagi kau akan mengalami kemenangan itu. Bertindaklah sesuai dengan firman Tuhan. Kalau Tuhan bilang jangan berzina, kau jangan berzina. Jangan mencuri, jangan mencuri. Jangan membunuh, jangan membunuh. Jangan berbohong dan jangan berbohong. Jangan ucapkan perkataan-perkataan yang sia-sia. Kau jangan ucapkan perkataan sia-sia. Karena firman Tuhan katakan, Yesaya 30 ayat 15, apa yang kau kerjakan ketika kau dalam keadaan sesak? Yesaya 30 ayat 15. Ayo, Tuhan minta apa? Apa tindakan kita? Apa action kita? Yesaya 30 ayat 15. Tuhan bilang, Allah Israel, ya, dengan bertobat dan tinggal diam, engkau akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Jadi apa tindakan kita dalam tinggal tenang dan percaya kepada Tuhan? Tenang, Pak, tenang. Jangan panik, tenang.
percaya pada Tuhan, maka terletak kekuatan. Dan bertobat kata Tuhan, tinggalkan semua yang jahat itu. Tinggalkan semua yang jahat dengan bertobat. Apa tadi? Dengan bertobat dan apa yang Tuhan? Tinggal diam. Diam. Gak usah kesana kemari, gak usah panik, gak usah kasak kusuk. Jangan lakukan sesuatu yang Tuhan tidak suka. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita hari ini bicara soal iman, kita sudah dengar tentang iman. Kita sudah dengar bahwa Tuhan suruh apa ketika kita dalam keadaan panik. Tuhan suruh kita tidak mengandalkan orang lain, mengandalkan kekuatan kita. Tuhan suruh kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, tidak menyerah kepada keadaan. Yang ketiga, Tuhan suruh kita bertindak action sesuai dengan firman Tuhan, diam, bertobat dan tinggal diam. Disitulah letak kekuatan. Sekarang untuk menutup firman Tuhan ini, kita mau aktifkan iman kita, kita mau praktekkan iman kita. Apapun pergumulanmu saudara, engkau yang paling tahu. Oke? Saat ini saya akan mengajak engkau berdoa sesuai dengan tuntunan Tuhan di hatimu tentang teman. Jadi saya mau ajak kita berdoa bersama, berdua. Ambil teman berdua. Kamu bukan berdoa untuk pergumulanmu saudara. Biarlah Tuhan menuntunmu untuk berdoa buat pergumulan teman yang teman tidak pernah ceritakan sama kamu. Ayo, ambil teman berdua. Kalian berdua? Kamu ayo berdua. Ayo Pak, berdoa. Ayo, adik. Ayo Ranto ya. Ayo kau sama dia. Ayo Ranto. Dua. Ayo Pak. Ibunya sama saya. Kalau enggak, sama saya. Ibu di sini aja, berdiri aja. Ya, kita berdua. Ayo Bapak sama siapa? Sama Sylvia. Gini Pak, firman Tuhan katakan Yesaya 41 ayat 10. Tuhan bilang begini, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Yang terakhir, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tangan kanan Tuhan sekarang. Tuhan akan memakai tangan kananmu Pak. Tangan kananmu letakkan di bahu kanan kawan. Tangan kanan kamu, kawanmu letakkan dia. Satu aja Pak, nggak usah dua tangannya. Ya. Kanan Pak. Jangan ke kiri, tangan kanan Bapak ke kanan ini Pak. Nah, jangan memindah. Ya, jangan memindah. Ya, iya. Ayo deh, ayo. Gini, siapapun engkau, jangan kau pikir lah ya aku berdoa sama Tuhan. Memang Tuhan katakan, jangan ada yang bicara ya. Memang biar Tuhan yang menuntun engkau. Kau harus mempraktekkan hari ini iman itu. Mungkin kau tidak pernah berdoa untuk siapapun, tapi hari ini Tuhan menyuruh engkau berdoa untuk temanmu. Apapun yang Tuhan suruhkan di hatimu, berdoa untuk temanmu. Doakan teman. Jangan tanya kau masalah apa masalah kau belum. Gak perlu. Biarkan Tuhan menuntun engkau di hatimu. Apa masalahmu, Tuhan akan menuntunmu untuk kau berdoa bagi teman. Mana tanganmu itu? Tangan kananmu? Ya, tangan. Dekat sih, jangan jauhkan. Dekat. Ya. Oke? Ya. Kita berdoa ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan tadi, tangan kananku yang akan memegang engkau dan akan membuat engkau mengalami kemenangan. Dan siang hari ini, biarkan tangan kananmu akan dipakai Tuhan untuk membuat orang yang kau doakan mengalami kemenangan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Kau berkuasa atas apa. Hari ini aku berdoa untuk Ibu Diam. Tuhan, Kau tahu apa yang Kau
Sudah dibawa ke dalam Tuhan yang mengatur, Tuhan yang melihat, Tuhan yang melihat. Pakai dengan hati dan hati bersih, percaya kepada Yesus, hamba percaya kepada Yesus. Tempat ini akan membuat dia menyenangkan, tempat ini akan membuat dia menjadi hamba layanmu. Dia tidak pakai jalan kayak dulu yang kita. Dia tidak usah sini dari pasal. Dia akan menjadi hasil keras-keras. Karena semua masalah sudah tahu dan hasil kuat. Tuhan Maha Besar, Yesus panjang. Dan hari yang demikian hati, sibuk memikirkan siapa kita, orang-orang yang hidup, orang-orang yang kasih, yang mengerti kelemahan, yang mengerti kesusahan, yang mengerti sakit. Karena semua urusan itu dia akan doa. Terima kasih. Haleluya. Ayo kita